Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Apabila perbedaan muncul dari transaksi nasabah yang belum dicatat oleh bank, catatan bank nasabah yang benar. Sebaliknya, jika perbedaan disebabkan oleh catatan di pos-pos lain, maka catatan bank maupun perusahaan harus dilakukan penyesuaian. Yang berikutnya, tujuan diberlakukannya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank perlu dilakukan semata untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank juga perlu digarap semata untuk merapikan catatan laporan perbankan perusahaan untuk waktu tertentu. Komponen rekonsiliasi bank. Yang pertama ada deposit in transit. Makna dari komponen ini adalah uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi informasinya masih belum diterima oleh bank, sehingga belum tercatat di sana. Yang berikutnya outstanding check. Komponen ini disebut juga dengan cek beredar. Maksudnya adalah cek yang sudah dituliskan oleh perusahaan tetapi masih belum dicairkan. Yang berikutnya non-sufficient fund check. Komponen ini disebut juga cek kosong. Cek ini tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Yang berikutnya prosedur rekonsiliasi bank. Yang pertama, melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. Yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran transaksi masih proses. Yang keempat, membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Oke, berikut ini adalah contoh soal. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan kas PT Sukses Jaya pada tanggal 31 Mei 2018. Informasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah saldo rekening kas menurut laporan rekening koran bank adalah sebesar 18.642.280. Yang berikutnya, saldo rekening kas menurut catatan perusahaan pada tanggal yang sama adalah sebesar Rp19.483.250. Yang berikutnya, sebuah setoran sebesar Rp4.254.390 masih belum dicatat oleh bank sampai dengan tanggal 2 Juni 2018. Yang berikutnya, biaya administrasi bank bulan Mei 2018 sebesar Rp114.000 masih belum dicatat oleh perusahaan. Yang berikutnya, sebuah cek yang diterima dari PT ABC seorang pelanggan sebesar Rp8.375.000 dan sudah disetor ke bank oleh perusahaan, dikembalikan lagi karena tidak cukup dananya. Yang keenam, cek yang ditarik perusahaan namun masih belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Mei 2018 adalah cek nomor 111 sebesar Rp502.220 dan cek nomor 112 sebesar Rp890.200. Yang berikutnya, bank telah menagihkan wesel tagih perusahaan sebesar Rp10 juta dengan bunga weselnya sebesar Rp1.100.000. Transaksi ini baru diketahui oleh perusahaan pada akhir bulan Mei 2018. Yang berikutnya, bank salah membebankan cek PT Sukses Jaya ke rekening giro PT Sukses Jaya sebesar Rp550.000. Oke, berikut adalah penyelesaiannya. Pada kolom yang sebelah kiri, saldo rekening bank sebesar Rp18.642.280 ditambah dari setoran dalam perjalanan sebesar Rp4.294.390 dan terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp550.000 oleh bank. Maka total penambahannya sebesar Rp4.844.390. Lalu pada pengurangannya, cek beredar nomor 111 sebesar Rp502.220. Lalu ada cek beredar nomor 112 yang sebesar
Rp1.200, maka total pengurangannya sebesar Rp1.392.420. Maka dari keseluruhannya didapatlah angka Rp22.094.250. Oke, pada kolom saldo buku pada pencatatannya sebesar Rp19.483.250, ditambah dengan wesel tagih sebesar Rp10.000.000 dan bunga wesel yang belum dicatat sebesar Rp1.100.000, maka total penambahannya sebesar Rp11.100.000. Lalu pengurangannya, adapun cek kosong sebesar Rp8.375.000 dan beban administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar Rp114.000, maka total pengurangannya sebesar Rp8.489.000. Maka didapatlah hasil sebesar Rp22.094.250. Lalu yang berikutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian PT Sukses Jaya pada tanggal 31 Mei 2018. Yang pertama, biaya admin bank pada debit sebesar Rp114.000, pada kredit yaitu nama akun kas sebesar Rp114.000. Lalu berikutnya piutang usaha pada debit sebesar Rp8.375.000 dan kas pada kredit sebesar Rp8.375.000. Lalu yang berikutnya kas pada debit sebesar Rp11.100.000 dan pada kredit adapun piutang wesel sebesar Rp10.000.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp1.100.000. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.